Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang rangkaian demultiplexer. Di sini adalah nama dari kelompok kami, nama-nama dari kelompok kami. Langsung saja kita jelaskan. Perlu kita ketahui bahwasannya demultiplexer atau biasa disebut demux adalah sebuah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Seleksi data-data input yang dilakukan oleh selektor line atau biasa dikenal sinyal yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut sendiri. Jadi demux di sini adalah rangkaian logika kebalikan dari multiplexer, di mana bedanya adalah multiplexer mempunyai beberapa input dan hanya mempunyai satu output, sedangkan demux atau demultiplexer itu hanya memiliki satu input dan memiliki beberapa output. Blok diagram sebuah demultiplexer ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini adalah sebuah diagram demultiplexer, di mana di sini adalah data outputnya dan di sini adalah selektor input atau sinyal. Terus di sini adalah outputnya. Jadi demultiplexer hanya memiliki satu input data dan memiliki dua sinyal atau selektor input atau sinyal pemilih dan memiliki 4 output. Kemudian sistem kerja demultiplexer. Pada rangkaian demultiplexer, gerbang yang digunakan atau gerbang logika yang digunakan adalah gerbang N. Output dari demultiplexer dicabangkan ke salah satu input dari gerbang N, sedangkan input gerbang yang satunya berfungsi sebagai saklar untuk menerima data yang masuk yang kemudian dikeluarkan ke masing-masing output. Nah, di sini yang merah di sini, garis merah di sini merupakan input dan garis biru di sini merupakan selektor line atau sinyal pemilih, dan sedangkan garis-garis merah yang di sini merupakan outputnya. Langsung saja kita menuju tabel kebenaran demux. Di sini ada tabel kebenaran demux. Jadi nanti kita akan buktikan melalui tabel kebenaran ini. Jadi misalnya di sini S1, S0 ini merupakan sinyal pemilih atau selektor line. Sedangkan Y0 sampai Y3 di sini merupakan inputnya. Jadi semisal S1 bernilai 0 dan S0 bernilai 1, maka Y0 bernilai 1, sedangkan Y1, Y2, Y3 akan bernilai 0. Jadi demux di sini ketika salah satu outputnya bernilai 1, maka output yang lain akan bernilai 0. Jadi yang akan menentukan nilai output tersebut adalah sinyal pemilihnya. Terus misalnya di sini S1 0 dan S0 di sini bernilai 1, maka yang akan bernilai 1 adalah Y1, sedangkan output yang lain akan bernilai 0. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan pada rangkaian IWB. Di sini ada sebuah contoh rangkaian. Di sini merupakan input, di sini output, dan di sini adalah sinyal pemilih. Langsung saja kita praktekkan pada aplikasi IWB-nya. Nah, di sini sudah kita buat rangkaian IWB dari rangkaian demux. Jadi langsung kita praktekkan. Kita lihat pada tabelnya, tabel kebenarannya. Ketika S1 bernilai 0
S0 bernilai 0, maka Y0 yang akan bernilai 1. Output Y0 yang akan bernilai 1. Mari kita buktikan. Nah, karena di sini ada not dan di sini ada ground. Ketika ground di sini bernilai 0, ketika dinotkan akan bernilai 1. Begitu sebaliknya, ketika di sini 1, ketika dinotkan akan bernilai 0. Kita lihat pada tabel baris pertama. Ketika S1 0, S0 0, maka Y1 yang akan bernilai 1. Mari kita coba buktikan. Kita rubah menjadi 0 semua. Maka ketika kita nyalakan, maka Y0 yang akan bernilai 1, atau lampu Y0 yang akan menyala. Lalu ketika S1 bernilai 0, S0 bernilai 1, maka Y1 yang akan bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Mari kita buktikan. Nah, di sini jadi ketika S1 bernilai 0 dan S0 bernilai 1, maka Y1 yang akan menyala. Atau kita rubah lagi. S1 bernilai bentar. S1 bernilai 1 dan S0 bernilai 0, maka yang akan menyala adalah Y2. Seperti pada tabel, ketika S1 bernilai 1, S0 bernilai 0, maka yang akan bernilai 1 adalah Y2. Dan yang terakhir, ketika S1 bernilai 1 dan S0 bernilai 1, maka yang akan menyala adalah Y3. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.